orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan dalam kajian kita seputar kaidah-kaidah Al-Quran yang berkaitan dalam kehidupan kita. Kaidah ini disarikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diambil dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Harapan kita yang pertama, kita adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kabar bahwa orang-orang yang belajar tentang Al-Quran dan kemudian memahami daripada panduan yang ada dalam Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itu akan memberikan bimbingan, petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih baik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lebih baik. Maka harapan kita semuanya bahwa kita belajar dari kaidah-kaidah ini, ya, yang pertama kita bisa amalkan untuk diri kita, kemudian kita ajak keluarga kita, dan kita ajak orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua kita berharap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
bisa mentatbiqkan dan menjadikan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai panduan yang utuh. Kita sadar bahwa kekurangan kita sangat banyak. Kita sadar amal kita tidaklah banyak. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus dan ikhlas, dengan ilmu yang kita pelajari ini, kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dengan amal yang sedikit ini. Karena tidak sedikit orang-orang yang belajar, tidak sedikit orang-orang yang berbekal, tidak sedikit orang-orang yang mengerjakan amal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun karena niatnya rusak, maka kemudian tidak bernilai amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu dan belajar Al-Qur'anul Karim adalah amal yang sangat mulia. Ya, amal yang sangat mulia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan sebaliknya pula, betapa banyak amalan yang secara amalia dia tidaklah besar, tidaklah bernilai, namun karena niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, maka kemudian amalan itulah yang akan menjadikannya mulia dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, luruskan niat kita, kaum muslimin, kaum muslimat, dan seluruh hadirin yang ada di studio KMTV, ya, dan dimanapun berada, mari sama-sama untuk kita mentajdid niat kita. Kita senantiasa memperbaharui niat kita di dalam segala amal dan perbuatan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarganya yang tercinta dan para sahabat-sahabatnya yang mulia yang telah berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas agamanya. Malam ini kita akan membahas kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang terdapat di dalam surat Al-Qiyamah. Dalam surat Al-Qiyamah, silakan dibuka Al-Qur'annya, ya, silakan dibuka mushafnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan 15, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah." Artinya adalah bahwa, ya, manusia, bahkan manusia itu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu dengan dirinya, tahu dengan hakikat dirinya. Walau alqa ma'adzira, walaupun dia menyampaikan uzur-uzurnya. Ini ayat ini berbicara nanti di hari kiamat kelak, bahwa ketika orang-orang, ya, semuanya, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian, ya, masing-masing dari manusia akan, ya, memberikan uzurnya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Allah pertegas, Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Balil insanu ala nafsihi basirah." Bahkan manusia terhadap dirinya dia sangat mengerti. Dia sangat tahu dengan apa yang ada pada dirinya. Hakikat dirinya dia sangat mengetahui. Walaupun dia, ya, menyebutkan uzur-uzurnya nanti di hari kiamat kelak di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, bagaimana kejujuran itu harus ada, ya. Dan ayat ini adalah sebagai wasilah bagi kita untuk mengobati dari segala bentuk penyakit jiwa. Karena tidak sedikit orang yang kelihatannya, Masya Allah, tampilannya luar biasa, namun kemudian apa yang ada yang terlihat, apa yang terucap sungguh sangat berbeda dari apa yang ada dalam dirinya. Di dalam waktu yang bersamaan, dia Masya Allah kelihatannya orang yang luar biasa, tapi sesungguhnya dalam dirinya ada banyak aib, yang ada dalam banyak kekurangan,
Nah, oleh itu ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Asy-Syams. Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams dengan 11 sumpah, ya, dengan 11 sumpah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Jadi ketika seseorang mengetahui tentang hakikat dirinya, maka dia harus berusaha pada apa yang ada dalam dirinya. Ya, tidak berbeda dengan apa yang disangkakan orang kepada kita. Makanya di dalam ayat yang mulia ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan maknanya adalah huwa syahidun ala nafsih. Dia ya sebagai saksi atas dirinya. Dia jelas melihat apa yang ada pada dirinya. Alimun bima fa'alahu walau i'tadhara wa ankara. Dan dia sungguh sangat mengetahui tentang hakikat dirinya walaupun dia mengingkari, walaupun dia memberikan uzur-uzurnya. Maka itu ikhwani kaum muslimin, sungguh ayat ini memberikan pelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah ayat dalam surat Al-Isra, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, ya, Allah akan menyuruh masing-masing dari kita untuk membaca. Iqra kitabak, bacalah buku catatan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukuplah diri kamu yang menghitung atas dirimu. Jadi Allah tidak akan menyuruh orang lain untuk menghitung diri kita, tapi kamu sendiri yang menghitungnya. Kamu tahu bagaimana dalam keadaan kesendirian. Kamu tahu dalam dirimu dalam bagaimana dalam keadaan berjamaah. Kamu tahu dalam bagaimana interaksimu dengan istrimu, dengan anak-anakmu, bahkan dengan tetanggamu. Bahkan kamu tahu bagaimana ya muamalah kamu terhadap para kaum muslimin di dalam akad-akad yang ada atau di dalam perdagangan, akad-akad ya jual beli dan seterusnya. Maka sungguh kamu mengetahui itu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tidak bisa kita akan pungkiri, tidak bisa kita akan tutupi. Makanya di dalam perkataan para ulama bahwa Muhammad ibn Wasi' kalau tidak salah, dia mengatakan andai saja pada dosa yang saya lakukan itu ada aroma, maka sungguh tidak ada orang yang akan mau bersahabat dengan saya. Subhanallah ya, bagaimana dia mengajari kita ya, andai saja ya dosa-dosa itu memiliki aroma, maka tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Hari ini kita dimuliakan orang, hari ini kita disanjung orang, hari ini kita diangkat orang. Demi Allah, karena Allah sayang kepada kita, Allah masih menutupi aib kita. Andaikan Allah bukakan aib-aib kita ini kaum muslimin, maka tidak ada orang yang mau untuk duduk dengan kita karena memiliki aroma yang sangat busuk dari dosa-dosa itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, setiap manusia untuk berusaha, ya, al-insan wa yuhawil, ya, untuk berusaha agar menjaga perbuatannya, agar menjaga perkataannya, ya, agar menjaga sikap dan perbuatannya. Berusaha kita. Bukankah orang-orang yang beriman itu senantiasa sesuai dengan apa yang dia ucap dengan apa yang diamalkan? Orang yang beriman itu berusaha untuk menyamakan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Namun ketika berbeda antara ucapan dan perbuatan, maka disitulah terjadi khalal, terjadi kekurangan pada diri tersebut. Ya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat basir, sesungguhnya balil insanu ala nafsihi basira, itu kan ditambah tak tamarbut ya di ujung. Tetapi kalau dari sisi bahasa bisa kita sebutkan balil insanu ala nafsihi basir, itu sudah benar. Namun Allah tambahkan tak tamarbuta karena itu adalah menunjukkan lil mubalaghah, benar-benar dia tahu tentang dirinya itu. Tidak ada yang bisa ditutupi, tidak ada yang bisa disembunyikan,
tidak ada yang bisa dihalangi tentang dirinya. Maka di antara ya bentuk amaliyah daripada kaidah yang mulia ini adalah yang pertama yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita pelajari ini, para hadirin hadirat ya, dan teman-teman yang berada di studio, adalah untuk kita jadikan sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah di antara contoh yang ditulis oleh pengarang kitab ini adalah tariqut ta'amul ba'dun nas ma'an nusus syar'iyyah. Ya, bagaimana kita jujur di dalam bermuamalah terhadap nas-nas syar'i. Bagaimana kita jujur di dalam bermuamalah, mengamalkan, bersikap terhadap nas-nas syar'i. Ketika ayat berbicara misalnya tentang riba, ya, Allah sudah haramkan riba dan Allah halalkan jual beli. Ya. Wa haramallahu riba, ya. Allah haramkan riba. Dan Allah halalkan dalam bentuk jual beli. Maka kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, jelas nasnya jelas, ayatnya jelas. Maka mampukah kita untuk jujur kepada diri kita? Tidak ada ulama yang meragukan bahwa haramnya riba. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap ayat ini? Ini di antara contoh yang dinukil oleh muallif kitab, ya, bagaimana kejujuran kita terhadap nas-nas yang Allah sampaikan dan Nabi SAW sampaikan. Ketika riba diharamkan, maka jika terdapat perbuatan kita, usaha kita mengandung riba, atau akad-akad kita di dalam bisnis kita mengandung riba, maka segeralah kita bertaubat. Segera kita kembali kepada yang benar. Ini di antara contohnya. Nah, ketika Allah halalkan jual beli, silakan dilakukan dengan adab-adab, ya, dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh, yaitu amaliyahnya praktek ayat ini adalah di dalam kejujuran kita di dalam berinteraksi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan nas-nas syar'i lainnya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal halala bayyin wal haramu bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Bainahuma umurun mushtabihat. Antara kedua perkara itu ada hal-hal yang samar. Ya, yang samar ini maka berhati-hati kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang meninggalkan syubhat maka dia telah menyelamatkan agamanya. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini pun pernah mengalami, ya, ataupun di antara kaum muslimin, para pendengar KMTV dimanapun berada, di dalam kehidupan banyak muamalah kita. Terkadang memang ditantang diri kita, kejujuran kita terhadap ayat ini. Ya Allah, rasanya kita belum siap untuk berhenti dari perbuatan ini, dari pekerjaan ini, dari fasilitas yang kita dapatkan selama kita bekerja di sini. Kita yakin ini bahwa perbuatan kita ini haram berdasarkan nas ayat, berdasarkan hadis Nabi, dan berdasarkan pemahaman para ulama. Taib. Lalu kemudian bagaimana kejujuran kita? Disinilah kita harus berusaha untuk, ya, melakukan yang terbaik untuk diri kita. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya. Di antara ya perkara yang bentuk aplikasi daripada kaidah yang keempat ini adalah ketika kita berinteraksi dengan kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini misalnya di saat kita ini memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, kekhilafan, maka kemudian, ya, bagaimana diri kita ini kita ukur. Jangan kita merasa
Diri kita ini mulia dan jangan kita merasa diri kita ini dipandang, ya, diangkat, bahkan dicintai oleh banyak orang. Bahkan kita harus jujur dengan kesalahan-kesalahan kita. Hari ini mungkin ada orang yang Masya Allah memiliki jutaan follower, ya, memiliki jutaan orang-orang yang sedang menanti kalimatnya, ucapannya. Tapi bagaimana kalimat itu harus, ya, kalimat yang disampaikan itu harus tertanam dan terlihat pada dirinya. Jangan sampai kita merasa bahwa orang-orang yang sudah mengangkat kita, menyanjung-nyanjung kita, seakan-akan diri kita sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat, ya, jangan sampai ketika seseorang sudah salat, seorang puasa, seseorang sudah mungkin berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, namun ketika dia mengangkat tangan kepada Allah, dialah orang yang merasa paling dekat dengan Allah. Jangan sampai itu. Kita banyak khilaf, banyak salah. Kita harus jujur dengan kesalahan kita. Kita harus jujur dengan aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita, untuk kita perbaiki. Inilah, ya, aplikasi daripada kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika kita memiliki kekurangan, ketika kita memiliki aib, maka akuilah aib itu. Andai pun aib kita disebut orang, maka jangan kita membantahnya, jangan kita artinya melawan dengan kata-kata. Kalau memang itu benar aib, maka kemudian kita, ya, ada sebuah kisah yang kita dengar tentang Syekh Abdul Razak Al-Badar, ketika di majlis beliau disampaikan, ya Syekh, sesungguhnya fulan mengatakan tentang dirimu begini, begini dan begini, misalnya disebutkan kepada Syekh. Maka Syekh kemudian menjawab, sesungguhnya apa yang dia ketahui tentang diriku sungguh sangat sedikit. Sungguh sangat sedikit. Subhanallah. Lalu kemudian yang bertanya itu langsung menangis. Bukannya Syekh membela dirinya, bukannya Syekh menganggap dirinya orang alim dan hebat, tetapi dia mengatakan, sungguh apa yang dia ketahui, ya, tentang diriku sungguh masih sedikit. Maka kemudian Syekh, subhanallah, ya, melihatkan bahwa dirinya memang banyak kekurangan. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Balil insanu ala nafsihi basira. Sungguh kita terhadap diri kita sungguh mengetahuinya. Maka aplikasi dari kaidah ini, jujurlah terhadap kesalahan-kesalahan kita, ya, terhadap kekurangan-kekurangan kita, khilaf kita. Jika ditunjukkan kepada kita, maka sikapilah dengan berlapang dada. Sikapilah dengan berlapang dada. Bukankah di antara ucapan as-salaf bahwa di antara teman yang jujur itu adalah teman yang menyingkapkan kekurangan kita, bukan teman yang senantiasa mengangkat kita, yang senantiasa menyanjung kita, bukan yang senantiasa memberikan penghormatan kepada kita. Tapi ingatlah, di antara ciri teman yang baik itu adalah orang-orang yang jujur menunjukkan kekurangan kita. Tapi kita yakin, ya teman-teman semua kaum muslimin, ketika khilaf kesalahan kita ditunjukkan, memang kepala kita terasanya besar, berat sekali. Telinga kita terasa bagaimana perasaan kita. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Ada yang salah dalam sikap ini. Maka kemudian ingatlah ayat ini baik-baik. Balil insanu ala nafsihi basira. Dikatakan al-mu'minus sadiq. Mukmin yang jujur itu dia orang yang senantiasa mencari aibnya agar dia perbaiki. Dan dia tidak sibuk dengan mencari aib-aib orang lain. Dia tidak sibuk mencari aib orang lain, ya. Maka paling tidak ada 4 langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengetahui aib kita masing-masing. Yang pertama adalah membaca kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang penyakit jiwa dan obatnya. Kenali penyakit-penyakit jiwa yang dikatakan oleh para ulama, lalu kemudian
kita kenali obat-obatnya. Di antara kitabnya adalah Tibbul Qulub. Ya, misalnya itu, kitab itu sangat baik ya untuk kita baca dan kita miliki, karena dia akan menyingkap ya, bahwa menyebutkan hati itu ada hati yang sehat, hati yang salim, yang berjalan di atas agama Allah, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang salim. Ya, Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini hati yang sehat. Ya, hati yang sehat itu hati yang tunduk kepada syariat Allah. Hati yang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, di dalam kitab Tibbul Qulub dijelaskan bahwa hati itu hati al-marid. Ya. Hati yang sakit ini adalah hati yang di dalamnya ada iman dan juga sekaligus ada penyakitnya. Faktor apa yang lebih dominan pada hati dia, pada dirinya, maka dialah yang menguasainya. Makanya kita dapatkan ya, hari ini Masya Allah baik dia, pagi ini misalnya Masya Allah luar biasa. Yang dominan berarti adalah kebaikan di hari-harinya. Namun di sore hari ternyata berubah sikapnya, berarti ada faktor lain yang menguasai dirinya. Ini hati yang sakit ya. Hati yang sakit, hati yang dia ada kebaikan, tapi di saat yang sama dia memiliki juga penyakit. Nah, faktor apa yang lebih dominan, dia akan mengikuti daripada ya faktor-faktor tersebut. Nah, hati yang ketiga adalah hati al-qalbul mayyit. Ya. Al-qalbul mayyit ini adalah hati yang betul-betul mati. Hati yang tertutup dari hidayah. Ya. Hati yang tidak mengetahui sang penciptanya, yang tidak tahu tentang tugas dan kewajibannya. Inilah orang-orang yang mati hatinya ini, ya sungguh dia jauh, bahkan mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall, ya, lebih sesat dari hewan binatang ternak. Ya, lebih sesat daripada hewan binatang ternak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kenalilah jenis 3 penyakit, 3 bentuk hati ini. Al-qalbus sahih, al-qalbul marid, al-qalbul mayyit. Maka dengan kita membaca kitab-kitab para ulama ini, kita akan tahu, oh hati saya ternyata masuk pada kelompok kedua ini. Dia senantiasa berbolak-balik hatinya. Makanya Nabi SAW di dalam hati ini mengajarkan sebuah doa ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka mintalah kepada Allah agar hati ini ya Allah kokohkan. Bukankah ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hati kita ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa sya. Allah membolak-balikkan hati ini ya seperti apa yang diinginkan. Maka mintalah kepada Allah yang sang pemilik hati agar Allah ya balikkan hati kita, teguhkan hati kita di atas agamanya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika ya seseorang yang merasakan segala kenikmatan dunia ini dengan segala kelezatannya, dengan segala kenikmatannya ya, tapi dia tidak ya pernah merasakan kenyamanan, ketenangan ketika bermunajat dan beribadah kepada Allah, sungguh dia tidak pernah merasakan nikmat apapun. Bayangkan, ketika dia memegang nikmat dunia dengan segala keberlapannya dan segala keindahan kenikmatannya, dia punya semua, harta dia punya, jabatan dia punya, ya, ketenaran dia punya, apa saja dari kenikmatan dunia ini dia punya, itu dimiliki olehnya. Ya. Namun dia tidak pernah merasakan kenyamanan di saat dia bermunajat kepada Allah, di saat dia beribadah, salat tidak tenang, ngaji, baca Al-Quran tidak menjadi sesuatu yang disukai, zikir kepada Allah sangat berat lisan ini. Maka sungguh kata Imam Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sungguh dia belum merasakan nikmat apapun. Jadi kenikmatan
dekat dengan Allah dengan jiwa yang baik, dengan jiwa yang saleh, itu tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Balil insanu ala nafsihi basira. Yang kedua, yang mesti kita lakukan untuk mengetahui aib kita, ya, mencari teman-teman yang jujur, ya, mencari teman-teman yang baik sehingga mereka mau mengingatkan tentang kita, ya. Dan jangan marah ketika diingatkan. Carilah orang-orang yang masya Allah jujur dengan kita ini, jujur, yang mau, ya, yang membuktikan kesayangannya, kecintaannya dengan menyebutkan kekurangan kita. Siap nggak tuh? Itu tidak mudah itu, menerima masukan dari teman dekat tentang kekurangan kita. Itu bukan perkara yang ringan, teman-teman. Bukan perkara yang ringan. Ya, makanya ketika hati ini baik, ketika hati ini ya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan segala dengki, hasad, kebencian dan seluruh penyakit hati ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin kepadanya surga. Ingat kisah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dalam majlis itu Nabi mengatakan, ata ya ilaikum au alaikum rajulun min ahlil jannah. Masuk seorang laki-laki ke majlis kita ini, kalian ini laki-laki penghuni surga. Para sahabat ya bertanya-tanya, siapa laki-laki yang mulia ini yang mendapatkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di hari yang berikutnya dengan laki-laki yang sama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang sama. Yang laki-laki ini manusia yang tidak, ya, terhormat, terpandang, bukan seperti orang-orang yang lain. Manusia biasa, menenteng sendalnya masuk ke masjid. Lalu kemudian ya ada salah seorang sahabat yang ingin mengetahui apa sesungguhnya amal yang dilakukan orang ini. Semangat yang terbangun di sahabat Nabi adalah bagaimana amal-amal mulia itu hadir pada dirinya pula, sebagaimana orang lain bisa melakukannya. Ternyata kemudian setelah 3 hari 3 malam bermalam di sana, ternyata dia tidak mendapatkan ya amal-amal yang istimewa. Yang bayangan kita kalau malam itu tidak tidur dia kan, tahajud sepanjang malam, atau keluar dari rumahnya membawa ya misalnya makanan dibagikan kepada fuqara dan masakin. Tidak. Di saat malam sudah tiba, ya kemudian saatnya tidur, ya tidur semuanya. Dan sama-sama bangun sebelum subuh. Nah, menjadi penasaran bagi sahabat ini, apa amalan yang dilakukan olehnya. Maka kemudian setelah 3 hari 3 malam, ya itulah haknya bertamu ke rumah orang, ya, tidak boleh lebih daripada itu. Karena sunnahnya ya 3 hari 3 malam. Lalu kemudian dia jujur mengatakan, sungguh aku ya ingin mengetahui apa yang kau lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya ata alaikum rajulun min ahlil jannah, menyebutkan dirimu bahwa kamu adalah penghuni surga. Maka laki-laki ini ya dengan jujur mengatakan, sungguh tidak ada amalan yang lebih istimewa, ya, seperti yang kamu lihat pada diri saya. Tidak ada yang lebih daripada apa yang kamu lihat dari diri saya. Lalu kemudian laki-laki ini mencoba menyebutkan satu hal, ya. Kata beliau, saya sebelum tidur senantiasa membuka diri dengan memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada saya. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan khilaf saya. Kira-kira ini amal ringan apa amalan berat ini? Ringan apa berat? Berat. Memaafkan orang itu bukan perkara yang ringan. Memaafkan orang bukan perkara ringan. Ya. Apalagi kita ini mampu untuk memberikan, membalasnya, ya enggak? Apalagi posisi kita ini pejabat, posisi kita orang kaya, terpandang, terhormat, ya kan? Lalu kemudian ada orang yang salah kepada kita. Ada orang yang salah kepada kita, lalu kemudian bagaimana sikap kita? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya yang kuat itu siapa? Alladzi yamliku nafsa indal ghadab.
yang mampu menundukkan dirinya ketika dia marah, atau dia mampu menahan dirinya di saat dia mampu membalas. Maka wajar karena memberikan maaf kepada orang adalah amalan berat, maka wajar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan bagian balasan untuknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, para peserta, para kaum muslimin ya, kaum muslimat, hadirin hadirat ya, bahwa langkah kedua ini cari teman yang baik, cari teman yang jujur agar dia jujur memberikan aib kita. Ya. Yang ketiga, di antara langkah yang mesti bisa kita lakukan adalah antukhalitan nas. Kita bergaul dengan orang. Ketika kita merasakan melihat kekurangan-kekurangan dan cacat pada bab muamalah pada orang, maka kita harus menjauhkan diri kita darinya, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Dengan cara bergaul dengan banyak orang, kita akan nampak mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita tiru, yang buruk kita tinggalkan. Yang keempat adalah kita bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya sebenar-benarnya, melihat kepada dalam diri kita sedalam-dalamnya, ya, melihat kepada aib kita, kepada kekurangan kita. Jangan sibukkan diri kita untuk memandang orang lain ya hina dari kita, kecil dari kita. Tapi pandanglah diri kita ini adalah makhluk yang sangat banyak dosa, sangat banyak kekurangan, sangat banyak khilaf dan salah. Ya, makanya ketika kita melakukan hal yang seperti ini kaum muslimin, insya Allah ya kita akan bisa ya berjalan dengan tawadhu, ya berbicara dengan jujur. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dari apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Kita ini fakir, fuqara'u ilallah. Kita ini tidak miliki apa-apa. Harta milik Allah, ya, yang mobil yang kita pakai milik Allah, dari Allah. Rumah yang kita tempati adalah rezeki dari Allah. Ya, ketampanan yang kita miliki adalah karunia Allah. Umur yang panjang, ya, pemberian Allah. Tidak ada satupun yang kita miliki dari kehidupan kita ini kecuali milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita jadikan ia membuat diri kita ini angkuh dan yang menjadi orang yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani, kita berusaha untuk ya jujur di dalam muamalah terhadap kesalahan-kesalahan diri kita ini. Nah, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kaidah yang mulia ini, balil insanu ala nafsihi basira, yang pertama adalah agar kita bisa belajar terhadap kesalahan-kesalahan kita dan memperbaikinya. Kita belajar mengetahui kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita, lalu kemudian kita memperbaiki diri kita ini. Ya, kita jujur ya, bagaimana kita di dalam kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka kita harus cerdas menilai diri kita. Jangan terpedaya dengan pujian orang. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ada orang yang memuji kita, ya, apa yang harus kita baca? Allahumma firli mimma yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Disebutkan nih, masalah antum nih laki-laki saleh, antum orang dermawan, antum orang baik, ya. Maka di saat orang memuji kita itu, maka minta ampunlah kepada Allah ya terhadap apa yang mereka katakan, dan kita mohon kepada Allah agar kita ini ya dijadikan lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Indah enggak agama kita ya? Subhanallah. Jadi kita tidak busung dada ketika disebut Masya Allah Bapak ini dermawan. Misalnya ada orang yang Masya Allah masjid-masjid dibangun ya, masjid-masjid dibangun, kegiatan-kegiatan dakwah ditanggung oleh dia dari hartanya gitu kan, bahkan mobil-mobilnya diwakafkan di jalan Allah untuk operasional dakwah dan seterusnya, dan dia mencari ya sesuatu yang jika dibutuhkan masjid dia bangun masjid ya, kemudian dibutuhkan kebutuhan untuk dakwah dia lengkapi semuanya. Nah, semua kita memujinya, semua kita
ya mengatakan orang dermawan, maka hati-hati. Hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk orang yang terpedaya dengan pujian orang. Belajarlah untuk mengenali kekurangan kita dan jangan kita terpedaya dengan sanjungan dan pujian orang ya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya, kita belajar dari apa yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tidaklah kebaikan itu melainkan taufik dari Allah. Nah, ini dia. Kalau tadi ya kita belajar terhadap kekurangan-kekurangan kita, jangan kita membuat ya terpedaya dengan pujian orang. Nah, yang pelajaran yang kedua adalah kita harus sadar bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang bisa kita buat, yang kita bisa ukir dalam kehidupan kita ini, di dalam agama kita, di dalam urusan muamalah dengan keluarga, anak, istri kita, dengan tetangga kita, sahabat-sahabat kita, maka jangan kita terpedaya dengan amal-amal kita itu. Karena sungguh ya tidak ada kebaikan yang bisa dan mampu kita lakukan kecuali atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bentuk tanda sayangnya Allah kepada kita apa? Allah memakai kita. Gitu kan? Di antara tanda sayangnya Allah kepada kita, Allah memakai kita. Ya. Kan ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa tanda Allah mencintai kita? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala ista'malahu, memakainya. Maksudnya apa? Memakai kita dalam kebaikan. Tidak ada satu kebaikan kecuali kita semangat beramal. Itu tanda apa? Ketika kebaikan apapun senang hati kita, semangat kita, bahagia kita, maka itu tanda kebaikan iman di dalam tumbuh subur dalam diri kita. Ya, oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya, sebagaimana doa-doa para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, ya seperti kita dapatkan dalam surat Al-A'raf, ya qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya di saat dia melanggar ya dari apa yang telah Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Ya, maka jangan kita malu untuk mengatakan diri kita, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan perkataan dan doa Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, Musa mengatakan ya ketika dia membunuh salah seorang dari kaumnya Fir'aun ya dengan pukulannya, Rabbi inni zalamtu nafsi, sungguh aku menzalimi diriku, ya faghfirli maka ampunkanlah dosa-dosaku. Ya, gak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ay yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang munafikin yang mengakui tentang dosa-dosa mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat orang-orang tersebut. Fa'alima anna man lam ya'tarif bi dzambihi kana minal munafikin, termasuklah orang-orang yang tidak mengetahui yang tidak mengakui tentang dosanya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang munafik. Orang yang tidak mengakui dosanya termasuk orang-orang munafik. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayubsirana bi'uyubina wa yaqina syarraha, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, tunjukkan kepada kita aib-aib kita, dan Allah jaga kita dari segala keburukan-keburukannya. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan ayat yang mulia ini menjadi panduan dalam kehidupan kita. Balil insanu ala nafsihi basira, ya walau alqa ma'adhirah, bahwa manusia sangat mengetahui tentang dirinya dan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah tabaraka wa taala, walaupun dia ya memberikan alasan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.